Zaman batu berakhir bukan karena batunya yang habis, melainkan karena penemuan teknologi perunggu sebagai pengubah permainan atau game changer. Zaman perunggu berakhir bukan karena perunggunya yang habis, melainkan karena penemuan teknologi besi sebagai pengubah permainan. Dan seterusnya. Anggap saja generasi sebelum kita adalah generasi perunggu, dan kita adalah calon generasi besi. Kita tidak mungkin menunggu habisnya generasi perunggu untuk berkembang menjadi generasi besi. So, welcome to Limpedia. Selamat datang di Limpedia. Kali ini kita akan membahas tentang regenerasi. Pelajar, peserta didik, murid, mahasiswa, atau santri adalah seorang yang sedang melaksanakan proses pendidikan atau mencari ilmu, sehingga ia dapat menjadi manusia yang berkualitas. Seorang pelajar mempunyai beban yang bisa dibilang tidak ringan, karena mau bagaimanapun seorang pelajar bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Syubanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Pemuda memang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Minimal, dia akan memimpin satu lingkup terkecil dari negara ini, yaitu keluarganya. Siapapun bisa jadi dan pasti jadi pemimpin. Namun, tidak semua orang mampu memimpin. Oleh sebab itu, kita yang masih muda, yang masih banyak waktu luang, harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mengambil tongkat kepemimpinan tersebut dengan terus belajar dan berlatih, dan tak lupa untuk berbenah diri. Poin dari semuanya adalah ilmu. Ilmu adalah kunci dari semuanya. Tanpa ilmu, segala hal yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat tidak akan berjalan dengan baik. Contoh, jika kita tidak tahu bagaimana caranya berjualan dengan baik, maka kita akan rugi. Itu contoh kecil benefit ilmu dalam urusan dunia. Sekarang permasalahan akhirat. Jika seseorang tidak tahu bagaimana ilmunya sholat, bagaimana caranya sholat yang baik dan benar, maka sholatnya tidak akan sah. Maka tidak heran jika Imam Syafi'i berkata, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka dia harus punya ilmu juga. Maka dari itu, kita sebagai kader-kader muda sudah seharusnya untuk mempersiapkan diri dengan belajar dan mengasah pengalaman di berbagai sektor. Tapi sayangnya masih banyak generasi sebelum kita yang terlalu kaku dan tidak mau tahu dengan perkembangan dunia. Padahal jelas tertulis di kitab-kitab salaf, Tabaddulul ahkam bitabadulil amkinah wal azminah. Hukum akan berubah seiring perubahan keadaan dan waktu. Jadi ya jangan salahkan hubungan kita yang mulai berubah. Fokus! Jika kalian merasa memiliki potensi, kembangkan. Jika kalian merasa memiliki bakat, kembangkan. Jangan takut. Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Kerjakan. Karena setiap perkara yang dimudahkan berarti memang diciptakan untuk itu. Jika generasi muda dibebaskan untuk berekspresi dan didukung di setiap keputusannya, setiap perjalanannya, maka generasi muda akan semakin berkembang dengan bakatnya masing-masing. Dan hasilnya apa? Generasi muda akan memiliki banyak potensi di setiap sektor besok di masa depan. Kecerdasan intelektual kita akan sangat diuji di masa depan. Kaderisasi yang bagus dan tepat sasaran akan membawa bangsa ini lebih maju. Bung Karno berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia."